Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, ketemu lagi di channel Taka Film. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film action jadul asal Indonesia yang berjudul Jaka Sembung Sang Penakluk. Film ini dirilis tahun 1981, mengisahkan tentang perjuangan Jaka Sembung dalam memimpin penduduk desa melawan kompeni Belanda. Dan inilah alur cerita film. Cerita berawal di suatu pagi di sebuah desa Kandang Haur Indramayu, di mana desa itu masih dikuasai oleh kompeni Belanda yang dipimpin oleh seorang menir, yaitu Kapten Van Schram. Mereka telah menahan 90 orang penduduk desa yang memberontak dan menentang untuk membayar pajak pada kompeni. Dari 90 orang tahanan itu, ada seorang pemuda yang mereka takuti karena dianggap berbahaya. Pemuda itu bernama Parmin. Penduduk desa biasa memanggilnya Jaka Sembung. Orang-orang menyebutku Jaka Sembung. Jaka Sembung memiliki keahlian silat yang cukup mumpuni, sehingga dengan gagah berani ia memimpin penduduk desa untuk memberontak dan menentang kompeni Belanda. Selanjutnya para tahanan digiring untuk melakukan kerja paksa. Menir ini mempunyai seorang anak perempuan bernama Maria. Selain cantik, Maria juga seorang yang baik hati. Ia selalu menentang perbuatan ayahnya yang selalu menyiksa penduduk desa. Namun apalah daya, Maria hanyalah seorang anak yang harus patuh pada orang tuanya. Beginilah kondisi para tahanan melakukan kerja paksa. Mereka harus memecahkan batu-batu besar tanpa diberi makan maupun minum. Bagi siapa yang ketahuan minum, sang mandor tak segan-segan memukulnya, sehingga membuat tahanan lain marah dan memicu perlawanan. Dalam situasi itu, Jaka Sembung pun melarikan diri. Lari! Jaka Sembung melarikan diri! Menir terlihat ketakutan dengan pelarian Jaka Sembung. Ia harus menangkap kembali Jaka Sembung secepatnya. Menir merasa malu jika pemerintah pusat mendengar masalah ini, karena ia akan dianggap tidak bisa bekerja. Namun untuk menangkap Jaka Sembung bukanlah hal yang mudah. Selain berbahaya, Jaka Sembung juga memiliki pengikut yang banyak yang selalu setia. Atas saran dari si penasehat bernama Van Holland, dibuatlah sayembara untuk menangkap Jaka Sembung. Sayembara! Hari itu juga anak buah Menir mengumumkan sayembara itu. Siapa saja yang bisa menangkap Jaka Sembung akan mendapat hadiah uang 100 golden. Saat itu terlihat pendekar botak bernama Kobar mendengar pengumuman itu. Lalu ia mendekati kerumunan untuk membaca sayembara itu. Kemudian Kobar pun pergi ke markas kompeni untuk menemui Menir. Di situ Kobar dihadang banyak penjaga. Namun tanpa kesulitan, Kobar mampu mengalahkan semua penjaga. Selain kuat, Kobar juga memiliki tubuh yang kebal, sehingga peluru dan bacokan golok tak bisa melukai dirinya. Suara ribut-ribut apa lagi di luar? Saya mau ketemu dengan Menir Van Schram. Akhirnya Kobar bertemu dengan Menir. Kobar mengatakan ia mau ikut sayembara dan ia meminta bayaran 300 golden untuk menangkap Jaka Sembung. Namun Menir meragukan kesaktian Kobar. Kobar meyakinkan Menir dengan mengatakan, Jaka Sembung boleh jago, tapi Kobar adalah jago dari segala jago. Menir pun setuju dengan bayaran yang diminta Kobar. Tapi sebelum itu, Kobar harus mengalahkan seekor banteng untuk membuktikan omongannya. Cerita berpindah di rumah Surti yang merupakan kekasih Jaka Sembung. Di situ juga ada orang tua Surti dan Harja.
Mereka menyusun rencana untuk menghimpun kekuatan untuk melawan kompeni dan pendekar bayaran yang ingin menangkap Jaka Sembung. Tak lama kemudian, Kobar pun datang mencari Jaka Sembung. Surti mengatakan Jaka Sembung tidak ada di sini. Tapi Kobar tak percaya begitu saja, lalu menyiksa Surti untuk membuat Jaka Sembung keluar dari persembunyiannya. Dalam pertarungan, awalnya Jaka Sembung terlihat kewalahan melawan Kobar. Namun kemampuan Jaka Sembung masih di atas Kobar, sehingga Kobar pun tewas mengenaskan. Bahwa Kobar mati di tanganku. Berita kematian Kobar pun telah didengar oleh Menir. Menir bisa saja mengerahkan semua pasukan dengan senjata lengkap untuk menangkap Jaka Sembung. Namun ia tidak mau melakukannya, karena selain akan menimbulkan banyak korban, juga akan menambah kebencian penduduk desa pada kompeni. Kemudian datanglah Van Holland membawa seorang pria tua bernama Ki Bidin yang akan mengikuti sayembara. Ki Bidin adalah seorang dukun sakti yang bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Hal ini tentu membuat Menir merasa aneh. Bagaimana bisa orang yang sudah mati bisa hidup kembali untuk menangkap Jaka Sembung? Kobar saja yang jago dari segala jago tewas di tangan Jaka Sembung. Lantas Ki Bidin menjelaskan kalau orang yang akan ia hidupkan kembali adalah seorang pendekar sakti bernama Ki Hitam yang tewas waktu bertarung melawan guru Jaka Sembung, yaitu Ki Sapu Angin. Tubuh dan kepalanya terpisah. Namun Ki Hitam memiliki kekekalan karena mempunyai ajian Rawe Rontek. Asalkan tubuhnya menyentuh tanah, Ki Hitam bisa hidup kembali untuk menangkap Jaka Sembung. Tapi anak buah Menir tak percaya dan berkata bahwa Ki Bidin berbohong dan hanya menginginkan uang. Ki Bidin pun marah dan menghukum anak buah Menir dengan kesaktiannya. Help me! Help me! Help! Help me! Help me! Help! Turunkan dia. Lebih baik kue hidupkan Ki Hitam untuk membantu. Kemudian pada malam bulan purnama, Ki Bidin bersama Van Holland dan seorang penjaga pergi ke suatu tempat. Dengan kesaktiannya dan tangan bergetar-getar, Ki Bidin mengangkat peti yang berisikan tubuh Ki Hitam tanpa kepala yang terkubur. Lalu Ki Bidin membaca mantra dan menyiramkan tanah ke tubuh Ki Hitam untuk menghidupkan kembali Ki Hitam. Aku memanggilmu, Ki Hitam. Carilah kepalamu. Setelah itu mereka akan pergi lagi ke tempat di mana kepala Ki Hitam menyangkut di sebuah pohon. Lalu dengan kesaktiannya Ki Bidin membakar pohon itu, sehingga kepala Ki Hitam pun jatuh ke tanah, dan dengan sendirinya menempel di tubuh Ki Hitam. Ki Bidin sobatku. Ki Hitam bertanya, apa maksud Ki Bidin menghidupkannya kembali? Ki Bidin mengatakan, Ki Hitam dihidupkan kembali untuk membunuh Jaka Sembung, murid Ki Sapu Angin musuh besarnya. Baik. Mari kita mulai. Kemudian pagi harinya anak buah Menir menyuruh penduduk desa keluar dari rumahnya dan dikumpulkan di alun-alun. Namun Harja berhasil lolos dari petugas karena berpura-pura gila. Lalu Harja pergi ke rumah Surti menemui Jaka Sembung, dan Harja mengatakan kalau anak buah Menir telah mengobrak-abrik dan menangkap penduduk desa. Di alun-alun anak buah Menir mengatakan bahwa maksud kompeni berkuasa di desa ini adalah untuk memakmurkan desa dan terbebas dari perampok seperti Jaka Sembung. Seorang pria membela Jaka Sembung dan mengatakan bahwa Jaka Sembung bukanlah perampok, tapi Jaka Sembung adalah pahlawan untuk desa ini. Dan pria itu pun mendapat hadiah timah panas dari anak buah Menir. Kemudian anak buah Menir menyandera seorang anak-anak dan bertanya lagi pada penduduk desa di mana keberadaan Jaka Sembung.
Kalau tidak diberitahu, dalam hitungan ketiga anak itu akan dibunuh. Dan dalam hitungan ketiga muncullah Jaka Sembung. Rupa-rupanya kau menyerah juga. Konyol. Lalu Jaka Sembung menyerahkan diri, tapi itu hanya siasat Jaka Sembung untuk membunuh anak buah Menir itu. Setelah itu Menir pun sampai di alun-alun bersama pasukannya, beserta Ki Hitam dan Ki Bidin. Terjadilah pertarungan Jaka Sembung melawan Ki Hitam. Sembung ditangkap. Hah? Di mana? Sana. Setelah itu Jaka Sembung dipasung dan dibawa keliling kampung. Penduduk desa hanya bisa melihat dan tak ada yang berani melawan. Sampai di markas kompeni, Menir menyuruh anak buahnya memasukkan Jaka Sembung ke dalam sel tanpa diberi makan dan minum. Tak hanya itu, tangan Jaka Sembung juga dipaku ke dinding. Sementara di rumahnya, Surti terlihat akan pergi untuk menyerang markas kompeni dan membebaskan Jaka Sembung. Namun ayahnya melarangnya, karena kekuatan mereka tak sebanding dengan kekuatan kompeni. Kembali ke markas kompeni, di mana di dalam area sel terlihat seorang memakai topeng menghajar petugas jaga dan mengambil kunci sel dan menemui Jaka Sembung. Ternyata ia adalah Maria. Maria merasa kasihan dengan nasib Jaka Sembung. Maria berniat untuk membebaskan Jaka Sembung. Namun aksi Maria terhenti karena diketahui ayahnya. Menir sangat marah dan menampar Maria karena telah mengkhianatinya. Lalu Menir pun kembali menyiksa Jaka Sembung dengan menusuk matanya. Tapi kejam. Di keheningan malam terlihat Surti memasuki markas kompeni. Namun Surti sedikit ceroboh hingga aksinya diketahui para centeng kompeni. Surti pun tak bisa berbuat banyak dan akhirnya Surti ditangkap lalu dimasukkan ke dalam sel. Kasih dia masuk dalam penjara sekalian. Ya, siapa dia? Awanan, Pak. Bukakan pintu. Lepaskan. Surti. Kemudian dengan menyebut nama Allah, Jaka Sembung mendapatkan kekuatan, sehingga ia bisa melepaskan tangannya yang dipaku dan merobohkan dinding penjara. Lalu Jaka Sembung membebaskan Surti dan tahanan yang lain untuk melarikan diri. Namun usaha itu percuma, karena anak buah Menir berhasil menghentikan pelarian mereka. Lalu Ki Hitam melepaskan kalung Jaka Sembung. Dengan kesaktiannya, Ki Hitam berubah Jaka Sembung menjadi seekor babi hutan. Hari itu Menir sedang berbaik hati dengan membebaskan Surti tetap hidup. Sementara penduduk desa terus memukuli babi hutan jelmaan Jaka Sembung itu. Lalu dengan tubuh terluka, Surti memohon pada penduduk desa untuk melepaskan babi hutan itu. Setelah itu Surti mencari keberadaan babi hutan itu. Namun Surti tidak menemukannya. Hingga Surti pun tersesat ke dalam hutan dan bertemu dengan buaya dan harimau yang kelaparan. Surti pun tak tahu lagi ke arah mana ia akan pergi. Kemudian datang seorang pria tua menolong Surti. Lalu pria tua itu membawa Surti ke rumahnya untuk mengobati luka yang dialami Surti. Pria tua itu adalah pendekar sakti bernama Ki Sapu Angin, yang merupakan guru Jaka Sembung. Pada malam hari, babi hutan itu datang ke rumah Ki Sapu Angin. Ki Sapu Angin kasihan melihat perubahan wujud Jaka Sembung. Lalu Ki Sapu Angin memohon pada Yang Maha Kuasa untuk merubah wujud babi hutan itu menjadi Jaka Sembung kembali. Setelah itu, untuk menghadapi Ki Hitam yang berilmu tinggi, Ki Sapu Angin akan membagikan ilmunya pada Jaka Sembung. Tapi sebelum itu, Ki Sapu Angin akan menjalankan amanah dari Surti yang telah meninggal beberapa saat yang lalu. Ternyata Surti telah mendonorkan matanya untuk Jaka Sembung, agar Jaka Sembung terus melanjutkan perjuangan melawan kompeni Belanda.
Singkat cerita, Jaka Sembung pun bisa melihat lagi, dan ia memperdalam ilmu silatnya lagi sebelum menghadapi Ki Hitam. Ki Sapu Angin juga berpesan pada Jaka Sembung, jangan sampai tubuh Ki Hitam menyentuh tanah. Cerita berpindah di rumah Surti, di mana Maria sedang berkumpul dengan penduduk desa. Maria yang tidak setuju dengan perbuatan ayahnya memberi semangat pada penduduk desa agar terus melanjutkan perjuangan almarhum Jaka Sembung melawan kompeni Belanda yang selalu menindas penduduk desa. Tanpa mereka sadari, Ki Bidin menguping pembicaraan mereka. Tak berapa lama Jaka Sembung hadir di hadapan mereka, yang membuat Maria dan yang lain terkejut dan heran. Jaka Sembung berkata, "Aku bukan hantu, aku adalah Jaka Sembung yang kalian kenal." Jaka Sembung juga memuji Maria yang mau mendukung penduduk desa melawan kompeni Belanda yang dipimpin oleh ayahnya sendiri. Kemudian Maria pulang ke rumah dan disambut oleh ayahnya. Ki Bidin yang telah pulang duluan bercerita pada Menir kalau Maria telah berkhianat, yang membuat ayahnya sangat marah. Lalu Menir menyuruh Ki Bidin dan Ki Hitam untuk menangkap Jaka Sembung kembali. Keesokan harinya, Jaka Sembung dan penduduk desa sedang mengerjakan sholat. Lalu saat sedang berdoa, Ki Bidin dan Ki Hitam datang membuat rusuh. Jaka Sembung berkata, "Mau apa kalian kemari?" Ki Hitam menjawab, "Ternyata kau murid Sapu Angin, musuh besarku. Aku akan menangkapmu, dan aku sudah menyiapkan lubang kubur untukmu." Dan pertarungan pun terjadi. Jaka Sembung berhasil memotong bagian tubuh Ki Hitam. Namun karena masih menyentuh tanah, bagian tubuh Ki Hitam pun menyatu kembali. Itulah kesaktian ilmu Rawe Rontek. Lalu Jaka Sembung teringat pesan gurunya agar potongan tubuh orang yang memiliki ilmu Rawe Rontek jangan sampai menyentuh tanah. Dan pesan gurunya pun dijalankan dengan baik oleh Jaka Sembung. Jangan sampai menyentuh tanah. Setelah itu, Jaka Sembung memimpin penduduk desa menyerbu markas kompeni. Kedatangan mereka pun sudah ditunggu anak buah Menir. Kemudian penduduk desa juga membebaskan penduduk desa yang ditahan. Setelah itu Jaka Sembung bertarung melawan Menir. Walaupun Menir memberikan perlawanan, akhirnya Jaka Sembung berhasil membunuh Menir. Lalu Jaka Sembung meminta maaf pada Maria karena telah membunuh ayahnya. Jaka Sembung berkata ini semua adalah takdir. Kemudian dengan sisa nafasnya, Menir mengambil senjata untuk menembak Jaka Sembung. Namun Maria menghalangi sehingga Maria tertembak ayahnya sendiri. Maria. Sebelum meninggal, Maria mengatakan pada Jaka Sembung bahwa ia mencintai Jaka Sembung dan teruslah berjuang. Cerita pun berakhir.